apa kabar? Selamat datang kembali di Ruang Tamu Mia. Saya harap teman-teman semua, sahabat-sahabat saya tetap sehat, tetap semangat. Kita sudah di penghujung tahun 2020 dan akan menghampiri tahun 2021. Wow, luar biasa. Dan dalam kesempatan kali ini Ruang Tamu Mia tidak sendiri, karena judulnya aja ruang tamu. Kadang-kadang harus ada tamunya ya, supaya kelihatan bahwa ini benar-benar ruang tamu. Saya akan undang beberapa rekan-rekan saya yang saya akan ajak interview atau ngobrol lah, interview kayak ngelamar kerjaan. Ngobrol-ngobrol santai dengan judul Becoming a Better You. Nah, tamu saya yang pertama adalah sosok yang senior, at least lebih senior dari saya gitu ya, dan saya kenal beliau sebagai salah satu pendiri dari Veda Praxis. Cuma nama lengkapnya saya mesti pastikan, saya harus baca karena supaya nggak salah sebut. Beliau adalah Pak Satya Rinaldi, atau lebih akrabnya dipanggil dengan nama Pak Tito, yang sekarang titelnya adalah Chief Strategist dari Veda Praxis. Nah, apa sih Chief Strategist itu? Lebih baik simak wawancara saya dengan beliau, seorang Tito Rinaldi. Oke, selamat siang Pak Tito. Siang Mbak Mia. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Oke, semua keluarga sehat ya Pak Tito? Sehat. Baik. Sebelumnya saya terima kasih Pak Tito ini sudah bersedia masuk ke atau sebagai tamu ya. Saya undang ke Ruang Tamu Mia Pak. Saya punya edisi khusus ruang tamu aja, jangan ruang-ruang yang lain Pak Tito. Kalau ruang lain, ruang praktek, ruang garasi kayak susah ya. Jadi kita pakai ruang tamu. Nah, biasanya di Pak Tito, kalau saya boleh cerita dulu sekilas, bahwa ruang tamu ini kita jadikan sebagai apa istilahnya, tempat gitulah berbagi ilmu buat teman-teman, buat sahabat-sahabat yang mau belajar, atau tips-tips singkat lah mungkin lebih tepatnya gitu ya. Karena di masa-masa sekarang ini kita semua pasti haus belajar atau tahu sesuatu gitu ya, at least nambah pengetahuan gitu. Jadi kita energi pengen berbagi gitu kira-kira Pak Tito. Nah, sekarang saya sangat amat apa istilahnya, seneng banget kalau Pak Tito mau saya ajak untuk berbagi ilmu pada siang hari ini kepada sahabat-sahabat energi. Nah, sebelumnya sahabat-sahabat energi, saya mesti perkenalkan dulu nih Pak Tito ya. Tamu saya sekarang adalah seorang Chief Strategist dari Veda Praxis. Nah, untuk lebih tahu daripada saya yang jelasin gitu ya, Pak Tito, Chief Strategist itu ngapain aja Pak, supaya kita tuh lebih jelas. Atau Veda Praxis pada umumnya itu bergerak atau perusahaan bergerak di bidang apa? Silakan Pak Tito. Thank you Mbak Mia. Makasih waktunya ya. Ini jangan berbagi ilmu, berbagi pengalaman lebih enak. Kalau ilmu kan teori. Nanti beberapa tidak pakai teori, masa nanti bahaya. Iya, benar-benar. Jadi Veda Praxis dari nama dulu. Namanya sederhana. Veda itu bahasa Sanskerta, Praxis itu bahasa Eropa Timur ya. Bahasa Eropa kuno. Gabungan Veda itu artinya knowledge, Praxis itu mempraktekkan. Jadi kita secara nama kita menyebut kita mempraktekkan ilmu. Jadi bergerak di bidang konsultan. Jadi paling mudah menyebut diri kita itu konsultan. Sekarang kita banyak di dunia GRC, Governance, Risk and Compliance, kemudian di dunia digital dan teknologi itu fokus bisnis kita. Sudah berdiri sejak tahun 2005 ya. Jadi 2005. Pas kemarin 1 Desember kita ulang tahun ke-15 ya. Jadi wah, selamat ulang tahun dong Pak. Perjuangan yang luar biasa ya? Naik turun dari perusahaan yang sangat kecil. Jadi kecil itu dalam arti sekecil-kecilnya ya. Jadi dimulai dari ruangan ukuran 3x3 ya. Sekarang kita sudah punya 3 kantor. Insya Allah Januari kita lagi di Surabaya ya, di masa pandemi. Jadi saya sendiri tugasnya, jadi per tahun ini saya full sebagai Chief Strategist. Dulunya memang sedikit double kalau orang biasa bikin jadi Managing Director ya. Jadi
Jadi sekarang saya lebih fokus ngembangin bisnis ya, jadi kerjasama dengan pihak lain, kolaborasi, kemudian menciptakan produk-produk baru, layanan baru itu di saya. Walaupun day to day saya masih sebagai project director ya, ngerjain proyek ya, konsultan. Oke. Klien utama kita paling banyak di financial industry ya. Kita paling banyak di sana, walaupun dan kita fokus sebenarnya banyak di pasar yang kita sebut immature business entity. Jadi perusahaan yang belum mature ya. Jadi kita suka tuh ketemu sama klien-klien yang butuh bantuan karena mereka masih kebingungan, kemudian belum tahu teorinya apa. Nah, kita coba gabungkan pengalaman kami sebelumnya di perusahaan asing itu ya, dan kita coba gabungkan dengan lokal konten. Ini tantangan menarik kan buat Indonesia ya. Jadi bagaimana sebuah ilmu itu bisa dipraktekkan tuh mesti ada lokal konten lah. Nah, ini memang spesialis kita di sana. Mungkin sekilas seperti itu, Mbak. Wow, ya. Keren. Luar biasa. 15 tahun ya Pak. Kalau tadi di awal dibilang dulu kantornya 3x3. Itu berapa orang Pak? Nggak 9 orang dong Pak? Nggak. 2 partner, 1 staff. Jadi 3 orang ya. Jadi pasti pas. Sekarang total berapa staff Pak? Total naik turun ya. Masa pandemi ini kita turun ya. Kita sempat 100 ya. Kemarin pandemi di awal-awal beberapa memang berhenti ya karena kontrak, tapi sekarang beberapa hari ini kita lagi rekrut lagi ya. Alhamdulillah mungkin sekarang 90-an lah kita mencapai lagi. Wow. Memang pandemi bikin kita ngerem. Tadinya mau 120 tapi ya 190 orang untuk konsultan lumayan lah. Sudah lumayan pusing. Betul. Gitu. Betul. Dan kalau nggak salah ada cabang di Makassar juga ya Pak? Ya, cabang sekarang kita punya di Makassar. Ya, kemudian punya cabang di Semarang, kemudian kita ada legal office di Kuala Lumpur, dan yang kita akan lagi bicarakan adalah membuka di Surabaya ya, Surabaya itu kota saya dong Pak. Ya, sama ibu saya itu. Jadi kalau udah ngomong sama orang Surabaya satu frekuensi itu nanti pasti. Baik. Dan sebenarnya nama Pak Tito ini Pak Satya Rinaldi, betul ya Pak? Betul. Jadi Pak Tito itu adalah panggilan ya? Panggilan kecil ya, panggilan kecil. Oh oke. Tapi semua teman-teman atau rekan-rekan bisnisnya Pak Tito udah panggilnya Pak Tito atau Pak Satya nih? Pak Tito biasanya, Tito. Pak Lebih Tito. sering saya mengenalkan diri dengan nama Tito sih. Tito, oke. Baik. Oke Pak, nah tadi kan Pak Tito memperkenalkan Veda Praxis itu apa, dan saya sangat seneng ya asal katanya dari Veda Praxis itu bagaimana kita mempraktekkan ilmu kan. Nah cuman di masa pandemi nih Pak, kalau kita ngobrol, kita di pandemi nggak tahu sampai tahun berapa ya Pak Tito, atau Pak Tito udah ada contekan nih sampai tahun berapa? Ya, kita mulai kalau nggak salah sebenarnya di Indonesia lockdown pertama itu di bulan Maret kalau nggak salah waktu itu ya kan, dan masih sampai hari ini PSBB. Tapi tahun 2021 kita nggak tahu, semoga vaksin segera bisa disebarluaskan gitu ya. Nah cuman bicara mengenai pandemi, semua perusahaan termasuk tadi Pak Tito sempat menyebutkan juga bahwa agak sedikit ngerem ya untuk rekrutmen dan lain sebagainya. Nah kita sebagai manusianya Pak, kalau dari Veda Praxis kan salah satu layanannya juga pasti human capital ya. Ya betul. Nah menurut Pak Tito sendiri di masa pandemi kita semua dituntut untuk pastinya bisa melakukan apa saja. Ya. Atau sebagai perusahaan juga sebisa mungkin pivoting ya, yang tadinya mungkin jalurnya tentang layanannya A gitu ya, karena pandemi harus bisa ganti menjadi layanan yang B, C dan lain sebagainya. Kita juga sebagai staff atau karyawan itu sendiri pasti diminta atau dituntut untuk bisa sebagai generalis atau memiliki skill generalis. Nah, kalau menurut Pak Tito sendiri gimana Pak? Apa emang harus gitu? Kita misalnya yang tadinya kita punya skill spesialis harus bisa untuk bertahan di masa pandemi ini, punya skill yang semuanya bisa gitu. Gimana Pak? Mungkin konteksnya dulu Mbak Mia ya. Saya lihat konteksnya adalah pandemi ini mungkin salah satu kejadian yang mungkin di atasnya extraordinary ya saya bilang. Karena kalau secara ilmu manajemen kan kita belajar ya, kejadian-kejadian bencana itu sebenarnya manajemen saya yakin semua perusahaan udah belajar bahkan punya preparation atau prosedur yang cukup, kebijakan yang disediakan kalau kita menghadapi bencana atau sesuatu yang tidak terprediksi.
Cuma saya lihat tidak pernah menurut saya dalam kita belajar ya sejak Maret ya sampai sekarang kita di Desember ya, ini saya lihat tidak pernah terbayangkan akan semasif dan impact-nya sebesar ini. Sehingga kalau kita membagi 3 komponen utama dalam sebuah usaha itu kan people, proses, and teknologi. Ketiga aspek itu menurut saya kena semua. Jadi kita akhirnya nggak bisa fokus ke satu tempat. Kita mesti lihat dari kacamata yang lebih komprehensif dan lebih helikopter view. Nah, saya lihat dan gelombang ini kan satu poin yang paling penting dalam yang kita pelajari dari pandemi ini adalah ternyata manusia itu kaget kalau menghadapi kekuatan yang sangat uncertainty, maksudnya. Jadi itu menurut saya poin yang menurut saya sangat menarik ya. Karena kalau bencana satu hari gitu, contoh kita bisa bencana gempa, itu kan terjadi satu hari, kemudian besoknya kita recover ya. Jadi kita kejadian recover. Sekarang kita tidak tahu kapan kita recover. Nah, apalagi di negara kita yang tercinta ini, kita bahkan tidak tahu bahwa kita sudah first wave atau second wave gitu ya. Orang bilang itu belum ada. Jadi nggak kelar-kelar ya Pak? Nggak kelar-kelar ya. Karena kalau negara lain kan udah sempet ya first wave ya. Paling menarik kalau kita lihat New Zealand contohnya. Dia benar-benar peak, dia hilang, kemudian sekarang turun di bawah, dia bisa kontrol. Di Indonesia struktur ini menurut saya perlu dipahami bahwa uncertainty-nya tinggi. Kedua yang menarik adalah di tahun 2019-2020 sebenarnya prediksi semua orang adalah kita masuk era digital. Jadi gelombang masif masuk ke dunia digital. Sudah dimulai sejak tahun 2018, 19, 20. Mestinya puncaknya ya, hitungan kita sebenarnya dulu puncaknya 2020 nih. Ya, 2021. Nah, ketika perubahan dunia digital ini, kalau saya lihat sebenarnya juga sebuah badai bagi banyak perusahaan. Jadi ada badai perubahan kebutuhan skill, ya itu menurut saya sudah dibicarakan oleh banyak pihak ya. Muncul profesi-profesi baru ya, yang kita sebut data scientist, kemudian ada UX expert, macam-macam lah di dunia IT. Digital itu muncul banyak sekali skill-skill baru, dan skill-skill baru itu spesialis menariknya. Jadi kalau tadinya di awal 2019 kita lihat generalis yang megang nih, orang yang ngerti proses, ngerti people, ngerti teknologi, kemudian ngerti banyak ilmu, dia bisa mengcombine create value ya, kemudian develop pivot bisnis ya, seperti itu dilakukan dengan orang-orang yang generalis ya. Tapi ketika makin spesifik kompetisi di dunia digital, maka dibutuhkan beberapa skill yang sangat spesifik. Sampai saya sendiri ya yang mungkin sudah jadi generalis, saya mungkin hampir 15 tahun, 20 tahun lebih jadi generalis, itu akhirnya mengambil kursus-kursus tertentu yang sangat spesifik, Mbak. Saya sempat 2012 masuk datang kursus belajar tentang blockchain, belajar tentang artificial intelligence untuk mendalami beberapa skill atau ilmu yang dibutuhkan menghadapi era digital. Jadi sebenarnya kalau kita bicara 2019 atau 2020, kita nyiapin nih. Bahkan kalau lihat ya, mungkin Mbak Mia karena di dunia HR ketemu nih banyak profesi baru yang pasti sifatnya kata-katanya dengan spesialis. Nah, tetapi orang-orang spesialis ini kan tidak kuat menghadapi uncertainty. Jadi kalau ketemu 2020 pandemi, muncul uncertainty, maka akhirnya yang bisa bertahan, yang mudah pivot melakukan perubahan itu adalah orang-orang generalis. Oke, tadinya dia fokus di satu produk, di satu layanan, kemudian dia bisa shifting lah, toh saya juga paham ilmu itu walaupun tidak dalam. Nah, jadi memang kombinasinya menjadi menarik gitu ya. Inilah kenapa sebagai sebuah perusahaan, baik perusahaan saya maupun klien saya, mereka kayaknya sekarang lagi berlomba-lomba memetakan skill. Jadi skill apa sih yang dibutuhin gitu ya. Nah, saya sendiri dan teman-teman di Veda Praxis itu mencoba menggambarkan bahwa sekarang yang penting itu adalah pertama survive, ya. Survive, kedua relevan. Apa relevan? Artinya setiap goncangan, mau first wave, second wave, mau namanya bumpy atau jalannya kelok-kelok gitu ya. Perusahaan dan di dalamnya adalah manusia di dalamnya itu bisa ngikutin iramanya gitu. Nah, relevansi ini. Jadi
Nah, dan memang mau tidak mau kita akui yang muncul, banyak yang muncul, yang saya survei saya lihat adalah perusahaan-perusahaan yang pertama sangat generalis sehingga dia bisa pivot dengan baik, kemudian dia sangat spesifik karena memang di pandemi ini dia menjadi industri yang tidak tergantikan. Yang paling gampang kita sebut healthcare gitu. Healthcare kan sangat spesifik healthcare ya, dan spesialis termasuk banget. Runutannya, supply chain-nya Ya, ada di alat kesehatan, kemudian macam-macam lah belakang itu. Yang spesialis ini yang jadi hidup, tapi yang tiba-tiba tidak relevan, contohnya hotel gitu. Hotel kan juga bingung gitu. Entertainment industry, event organizer, itu kan juga bingung karena dia mesti kebiasaan. Saya ketemu banyak teman-teman di I.O. yang kebiasaan bikin acara besar, dapat uang dari jual sponsor, di mana mengikuti masa, dia mesti shifting. Nah, kalau mungkin Mbak Mia ketemu berapa I.O. yang dia nggak ada orang digital, orang biasa aja di lapangan bikin acara bagus, konser gede gitu ya. Sehingga mereka mesti shifting. Ini yang menurut saya beberapa kemampuan spesialis yang akhirnya dibutuhkan. Nah, di dunia seperti financial industry gitu ya, bank segala macam, bank, kemudian fintech segala macam, dia juga masih mencari bentuk. Apakah saya mesti jadi lebih open, marketnya mungkin dibuka atau makin mengecilkan marketnya? Nah, implikasinya Mbak, ketika kita reaksi terhadap market, maka kan sumber daya manusia kita juga mesti dibuat juga bisa bereaksi ya. Betul. Ya. Ini yang Veda Praksis pun belajar ya. Sekarang kenapa? Karena kebetulan kalau kita lihat, saya nggak tahu di industri lain ya, kita memang jatuh nih sejak Maret, April masih penyesuaian, kemudian setelah Lebaran ya Juni-Juli itu jatuh pelan, kemudian di akhir tahun September akhir ya, September, Oktober, November, kok bisnis kita ada bisnis baru yang mulai naik nih pelan-pelan. Nah, cuman karena kita belajar dari uncertainty yang tadi saya sebutkan, kan kalau dulu ya kalau di bisnis kalau grafik naik itu kan happy ya Mbak ya, grafik bisnis naik itu happy, wah senang-senang. Sekarang nggak, kita pola pikirnya hati-hati karena kita takut terjerembab gitu. Uncertainty-nya itu ya. Uncertainty-nya itu, jadi faktor uncertainty ini menurut saya akhirnya saya yakin komposisi berubah dalam satu entitas perusahaan akan komposisi. Jadi apakah tadinya penuh dengan orang spesialis dikumpulin gitu ya, kemudian generalis hanya beberapa orang, mungkin sekarang kita, kalau saya terus terang saya setuju komposisi generalis menjadi lebih banyak ya, lebih banyak karena dia menurut saya gitu lebih karena untuk menghadapi uncertainty itu tadi ya Pak ya. Karena kata kuncinya uncertainty sih ya. Mungkin karena di Indonesia ya, saya nggak tahu di negara, tapi kalau saya kalau kasus di Indonesia, menurut saya uncertainty ini jadi poin utama bahwa semua perusahaan harap waspada gitu terhadap uncertainty, sehingga kebijakannya akan ke arah sana. Oke. Jadi kalau sebagai, atau misalnya kita sebagai staff atau karyawan, menurut Pak Tito nih, berarti seperti tadi Pak Tito bilang di awal bahwa Pak Tito sendiri pun akhirnya yang sudah 15 tahun menjadi generalis merasa perlu untuk belajar topik-topik yang lebih spesifik gitu ya Pak ya. Berarti bisa dikatakan juga ke arah sebaliknya dong Pak. Jadi misalnya orang yang selama ini spesialis, dia harus paling nggak tahu nggak skill-skill umum gitu. Nah, kalau saya kemarin diskusi dengan banyak teman ya, termasuk dengan di akademisi, standing point of view saya tuh gini, karena chaos-nya dunia industri kan akhirnya memisahkan antara siapa yang survive dan tidak ya Mbak ya. Ya, maksudnya saya gambarkan, nah ini chaos segala macam, perusahaan layoff, kemudian ada yang potong gaji, macam-macam lah kita lakukan di banyak perusahaan, sehingga pasar tenaga kerja tuh jadi mulai berubah. Nah dulunya kita selalu bicara adalah kalau kita bisa pakai Pareto ya, 20-80 ya, Paretonya kan 20 tuh adalah leader, 80 follower kita sebut ya. Jadi dia akan survive kan, as long dia menjadi good follower gitu ya. Kan konsep berpikirnya seperti itu. Nah sekarang prediksi saya, pertama Paretonya nggak 20-80 gitu. Jadi si 20 ini mengecil nih. Kecil. Jadi leader itu jadi sangat kecil karena kekiosaan itu membuat peta baru kan dalam pasar tenaga kerja, pasar talent ya. Talentnya berubah. Jadi
mengecil. Saya prediksikan kita hanya butuh 5-10% menjadi populasi yang menjadi leader atau inovator, whatever kita sebut itu ya. Sisanya 95, ini kita bagi jadi dua. Satu yang hanya sekedar survive, dalam arti mungkin 40-50%, nggak tahu angkanya berapa. Dan sisanya itu yang nggak survive. Dalam arti benar-benar dia akan, mohon maaf ya bahasa saya, terpuruk dalam situasi yang seperti ini ya. Ya. Jadi apa ya? Kalau dulu saya nggak pernah mengenal follower lah. Sehingga saya selalu kasih ke teman-teman atau ke kerabat itu adalah bagaimana punya roadmap itu untuk jadi orang yang 5% ini, Mbak. Kalau dulu kan kita ngejar jadi 20% terbaik gitu ya. Sudah cukup nih jadi orang yang maju. Sekarang menurut saya nggak bisa. Nggak kepake umur 20% terbaik ini. Karena 5 ya lebih. Betul. Lebih kecil lagi. Ini yang menarik. Jadi kayak orang generalis mesti belajar spesialis, orang spesialis itu. Jadi bahasa karakter yang menurut saya menjadi sangat penting adalah continuous learning ya. Jadi development. Continuous learning. Oke. Regardless mau ke arah mana gitu. Regardless ke arah mana saya lihat. Jadi ya pokoknya kumpulin karena menjadi 5% ini nggak gampang gitu. Oke. Pasar jadi itu maksudnya lebih ke arah kita prepare diri kita aja sendiri dulu. Maksudnya kita istilahnya prepare, kita belajar sesuatu skill baru yang dibutuhkan atau memperkuat skill supaya at least kita bisa masuk ke yang 5% ini ya Pak ya. Betul. Ya karena kompetisinya juga makin mengecil kan, makin besar ya berarti, karena dari 20% sekarang jadi 5% isinya gitu ya, kurang lebih. Betul. Dan memang kalau tadi yang saya belum jawab pertanyaan Mbak Mia adalah prediksi kapan berhentinya kan gitu. Nah, banyak perusahaan itu sebenarnya menurut saya masih beranggapan 2021 sudah mereda. Jadi Q2 atau semester 1 ya, selesai semester 1. Saya lihat dari tanda-tanda ya, maksudnya kita mencoba, ternyata kayaknya nggak mungkin 2021 ini. Bahkan beberapa pengusaha ya, kemarin kebetulan saya bikin juga talk show dengan beberapa pengusaha, dia udah prepare sampai 2022 at least. Bahkan ada yang nyebut angka 2023. Wow, lama banget Pak. Ya itu kan, jadi kan ini orang mau investasi ya, untuk suatu ketidakpastian itu kan menakutkan Mbak ya. Kalau kita bicara S&O sebagai salah satu owner di Peda Praksis, pasti kita berpikir kita invest nih untuk survive. Jadi kita invest. Nah, mesti invest apa sih? Kalau memang benar-benar berhenti tahun 2021 angka pertengahan, maka kan cuma 6 bulan hitungannya kita untuk survive. Kita investasinya kecil-kecil aja lah. Cuma bertahan sampai 2021. Tapi kalau benar dia sampai 2023, maka kapan saat tepatnya untuk investasi ya, termasuk investasi people gitu, mencari orang yang tepat itu jadi lebih menakutkan ya, itu karena tidak ada deadline-nya gitu. Kalau ada deadline itu kan deadline-nya tengah tahun, udahlah tahun ini kita tungkurap dulu, nanti 2001 kita investasi gitu. Kayaknya ilmu itu jadi nggak jalan ya. Kalau saya ketemu sama beberapa pengusaha ya, bukan manajemen ya. Kalau manajemen mungkin beda ya, target KPI mereka. Tapi kalau berbicara sesama pengusaha, menurut saya itu kapan kita invest dan apa yang kita invest itu pasti terkait dengan bisnis proses, teknologi, dan jelas salah satunya adalah people. Nah, produk. Nah, yang lucu substitusinya gitu. Substitusinya adalah saya kebetulan ngembangin produk, contohnya salah satu produk yang mengurangi ini. Kalau orang itu kan mahal ya, people itu kan mahal ya. Mahal tuh karena dia ada kemauan, ada keinginan gitu ya. Sehingga jadi relatif makin lama manusia itu makin mahal. Jadi sedangkan teknologi yang sekarang ada itu bisa menggantikan manusia gitu. Jadi sekarang saya lihat beberapa klien shifting nih. Dia udah layoff, anggap 20% terus karyawannya dia layoff. Dia nggak akan rekrut 20% lagi kan gitu. Dia akan shifting ke teknologi. Ya, karena ada saya kebetulan mempelajari beberapa teknologi yang benar-benar mengganti pekerjaan manusia gitu. Itu satu. Kemudian kita perusahaan mensimplify proses sehingga analisa itu dikurangi, sisanya template gitu kan. Contoh bahasa sederhananya. Ini yang menjadi menarik. Jadi kan akhirnya yang dicari adalah pemikir itu, bukan doer ya. Jadi kalau bicara tadi 5%, bukan doer. Oke. Ya. Kalau bicara 5% itu thinker versus doer itu, ya si 5% ini isinya thinker. Gitu.
doer ada di sisanya, setengahnya itu follower, setengahnya lagi nggak survive. Ini angka dari langit. Ya. Cuma saya mencoba memprediksi. Jadi sekarang menjadi 5% itu mesti jadi thinker, kemudian kalau jadi follower, yakinkan follower itu yang di kotak survivor gitu. Survivor, ya, betul. Wow. Jadi lebih, kalau kita atau sahabat saya nih Pak, sebagai staff atau karyawan, at least mereka harus memiliki skill apa di tahun 2021 terutama ya menurut Pak Tito nih, karena kan dari Veda Praksis juga pasti ada layanan, salah satunya tentang human capital. Yang tadi Pak Tito cerita bahwa banyak perusahaan yang mulai shifting atau me-layoff pegawai-pegawainya, manusianya, mengganti dengan sebuah sistem ya, baik digital atau teknologi. Nah kalau dari karyawan ini kan, aduh saya jangan diganti dong gitu kan maksudnya. Dan mereka secara manusia kita ini harus punya skill apa menurut Pak Tito supaya kita ini tak tergantikan istilahnya gitu. Tuh. Ya, ini yang dilematis ya. Sebenarnya saya setuju, dari banyak literatur yang kita baca juga kan ada nih kemampuan problem solving, kemudian makin kuat analytical. Ya. Kita mencoba semakin ya. Saya sih ada satu ya sebenarnya. Jadi kalau secara praktek di lapangan sebenarnya, bahkan analisa aja sudah mulai ketika kita sudah masuk ke digital economy ya. Digital economy itu salah satu karakternya kan collaboration ya, jadi data makin banyak, semua orang terkoneksi, partnership segala macam, jadi kompleks ya. Digital economy itu kan kompleks ya. Even sebenarnya manusia tuh nggak bisa handle Mbak, maksudnya. Kemampuan manusia tuh ada batasnya untuk bisa handle gitu ya. Jadi digital economy ini akan didominasi oleh teknologi pasti ya. Nah, sehingga memang skill wajib itu nggak boleh lagi muncul kemampuan paham teknologi ya, dan digital itu jadi syarat untuk segala jenis pekerjaan. Udah syarat aja. Saya kebetulan akuntan ya, bukan akuntan. Kalau akuntan tadi salah. Saya lulusan akuntansi. Kalau akuntan kan saya akuntan deh. Tapi saya nggak pernah sebagai akuntan. Saya lulusan akuntansi. Saya diundang sama kampus saya, diajak ngobrol. Saya bilang, saya langsung ngomong ke dosen-dosen. Saya di workshop lokakarya, suruh ngasih masukan ke para pengajar, apa yang mesti diajarkan ke teman-teman akuntan. Saya bilang, Bu, Pak, ini jurusannya akan mati. Saya langsung bilang, ini akan mati. Nggak akan ada accounting lagi, gitu saya bilang. Aduh. Saya langsung lah kaget. Kalau accountingnya adalah bookkeeping, gitu saya bilang. Kalau tetap bookkeeping atau pencatatan, gitu, udah pasti digantikan. Mau tidak mau akan digantikan oleh namanya teknologi. Udah pasti, saya bilang. Nggak nunggu waktunya kapan, saya bilang. Sehingga jadi accounting mesti, sebenarnya di ilmu akuntansi kan belajar tentang analisa, ya, kemudian pembuatan standar yang sifatnya benar-benar sangat spesifik ya. Yang kayak gitu menurut saya siklus life cycle-nya masih panjang, Mbak. Jadi yang pekerjaan-pekerjaan yang masih mengadakan analisa bukannya tidak bisa digantikan oleh teknologi gitu ya. Ya. Tetapi life cycle dia masih panjang. Masih panjang mungkin, ya. Masih panjang. Mungkin ada 5 atau 10 tahun ke depan ya. Saya nggak berani nyebutin tahun ya. Karena ada teknologi mungkin dengan seperti machine learning, artificial intelligence ya. Tapi kita anggap itu kita pinggirin dulu. Tapi pekerjaan yang membutuhkan analisa, kemudian plus menambah ada emosi, emosional ya. Jadi EQ kita sebutnya, membutuhkan EQ, emosional untuk mengambil keputusan, itu akan lebih panjang life cycle-nya. Oke. Karena tapi yang menggantikan adalah teknologi gitu. Jadi semua, menurut saya ya, semua profesi, semua pekerjaan itu mesti mengambil faktor teknologi di dalam job desk-nya dia gitu. Menempatkan teknologi dalam job desk dia, sehingga kalau ada di job desk kan ada kebutuhan skill-nya muncul ya Mbak ya. Iya. Job desk-nya ada, maka skill-nya mesti siap. Jadi digital itu udah apa ya. Jadi jangan sampai ada mata kuliah IT gitu. Enggak, saya bilang nggak perlu ada mata kuliah IT di satu jurusan akuntansi contohnya. Tapi IT ada di setiap mata kuliah. Beda ya Mbak ya? Iya, betul. Jadi belajar akuntansi keuangan, akuntansi biaya, macam-macam nama akuntansi gitu, audit. Itu kalau dulu kan di kita kurikulum ya, itu kan ada mata kuliah pengantar aplikasi komputer atau yang berbau IT, tapi dibikin satu mata kuliah gitu ya. Ini enggak, saya bilang nggak boleh itu, dia mesti masuk ke semua
Jadi yang semua berbau-bau ya, komputer dan teknologi itu harus semua ada gitu. semua aspek. Bahkan di Oke. pekerjaan psikologi ya, saya lihat sekarang berapa psikolog-psikolog ya itu juga alat tesnya sekarang udah ada di mana-mana gitu, dan hasil keluaran psikologi juga yang kan itu padahal ilmu tentang manusia sekali ya, itu ternyata di-solve juga sama mesin tuh. Muncullah report-report sudah bagus, kemudian Hmm. kita bisa ambil sendiri tes Belbin, tes DSC, kita ambil sendiri di internet, bisa kita baca. Akhirnya kan ternyata teknologi juga yang menjadi jembatan Iya, ilmu-ilmu betul. tersebut. Kedokteran, bicara telemedis ya. Yang Tapi lainnya. kalau kalau servis Pak, misalnya kayak hospitality gitu, orang yang udah ngambil jurusan perhotelan, mereka mesti apa tuh? Di sisi skillnya mereka mesti tambahin apa Pak? Ya, Supaya ya memahami teknologi ya. Sekarang aplikasi perhotelan sudah sangat canggih gitu kan. Jadi ya minimal kita paham bahwa sekarang ketika masuk, jadi paling gampang melek kita teknologi lah. yang melek teknologi. Nggak mungkin kita masuk ke sebuah hotel gitu, yang ternyata di situ tidak ada wifi, udah pasti nggak akan datang ke hotel itu ya. Iya, pasti. Kecuali kita mau bertapa gitu ya. Sekarang kan ada jurusannya tuh yang belajar diam itu ya. Nggak pakai wifi. Tapi kalau kita benar-benar itu pasti nyari itu teknologi dasar aja. Tahu ada problem seperti apa, kita bisa solve masalah-masalah kecil tentang teknologi. Ya. Jadi memang ya itu semua komponen, semua jenis pekerjaan menurut saya faktor teknologinya pasti ada. Udah nggak ada yang kita udah nggak peduli sama teknologi, udah pasti lewat. Jadi memang skill Pasti lewat. maksudnya skill teknologi ya, apapun namanya itu udah sebuah syarat. Jadi nggak bisa udah nanti terakhir aja gitu. Oke. Baik. Terus kalau kita bicara tentang tadi bicara tentang persiapan lah 2021, bahwa mau nggak mau kita ini sebagai manusia harus melek teknologi lah intinya gitu ya dasarnya. Semuanya, mau kita bikin kue misalnya gitu, entrepreneur bikin kue kecil-kecilan, semuanya pasti harus belajar aplikasi, tahu aplikasi, jualannya gimana gitu kan ya Pak Tito kira-kira. Jadi kita tuh nggak bisa yang pakai sistem tradisional lah gitu ya, istilahnya begitu. Nah tapi bicara gini Pak, karena ada beberapa juga teman-teman saya ini yang malah di masa-masa pandemi ini ya pastinya ada yang dikena PHK ya, atau mungkin kontraknya ada yang nggak diperpanjang, tapi bahkan ada yang dapat pekerjaan baru, istilahnya mungkin yang 2 tahun lalu, dari 2 tahun 3 tahun lalu cari pekerjaan nggak dapat, malah di masa-masa pandemi ini yang malah dapat gitu kan. Itu sesuatu yang luar biasa ya di masa-masa ini. Cuman menurut Pak Tito nih sebagai salah satu pendiri Veda Praxis juga, atau istilahnya chief strategist juga, kalau suruh pilih Pak, karakter atau skill, menurut Pak Tito mana yang lebih penting Pak? Untuk jenis pekerjaan Veda Praxis ya, yang sangat, jadi gini, memang kantor saya itu berdiri, kemudian jasa konsultasi yang kita berikan itu waktu kita berdiri itu tidak menjadi mata kuliah di kampus-kampus. Jadi nggak ada orang yang belajar mata kuliah jasa yang saya berikan. Jadi jasa yang diberikan Veda Praxis ini memang spesifik jasa yang biasa didapat dari teman-teman yang belajar lewat jalur sertifikasi, bukan lewat jalan, bukan jalur pendidikan formal. Ya. Walaupun sejak tahun 2000-an itu salah satunya BINUS ya, dia bikin jurusan mirip dengan apa yang kita buat. Tapi secara umum skill tuh kok ngarepin nyari rekrutmen skillnya udah ada, saya tuh nggak pernah lihat. Nah itu kalau lihat di kantor itu mungkin jurusannya ada jurusan teknik pangan, ada kimia, kemudian ada anak akuntan, ada macam-macam. Yang kita cari adalah karakter. Jadi karakternya cukup, dia mau belajar, kemudian punya integritas ya, dan sebagainya, kita coba nilai, diskusi segala macam, itu yang kita cari. Nah, jadi kalau ditanya mana penting antara karakter sama skill, maka saya menempatkan karakter duluan baru skill. Cuman along the way ketika dia sudah menjalani pekerjaannya, nah skill ini nggak boleh hilang. Jadi malah skill ini mesti pertama. Karakter udah bener nih, udah karena membentuk karakter semua orang bilang susah kan ya. Lebih mudah membentuk batu dibanding manusia gitu kan. Itu kan karakter itu kan udah jadi ya. Kalau memang introvert, percaya diri, keras kepala gitu. Dan kita
perusahaan nggak punya cukup waktu untuk merubah karakter orang biasanya ya, saya sendiri nggak. Jadi kalau karakter udah nggak cocok, bahkan kita tahu belakangan ya kita bisa sangat karena malas udah karakternya udah susah dirubah. Kata-kata itu seperti kita sebut. Tapi kalau orang nggak bisa gitu, nggak ada, saya sendiri dan teman-teman di kantor kami itu nggak frustasi, oh nggak bisa, ya udah belajar aja. Skillnya nggak punya ya belajar aja. Cara belajarnya kita kasih tahu belajar seperti apa. Jadi skill itu menurut saya lebih bisa dibentuk lewat kursus, lewat baca sendiri, self learning, dan alhamdulillah kan akhir-akhir ini masa pandemi ini kan banyak sekali kursus gratis ya, training webinar, training yang mudah sekali diakses, sehingga menurut saya menambah skill itu jadi lebih mudah menurut saya. Jadi kalau kacamata strategis, maka ambil orang punya karakter bagus atau karakternya sesuai, baru skillnya pelan-pelan kita. Kalau dapat karakter skill itu jelas nilai tambah. Nah, di perusahaan-perusahaan besar saya lihat ya, kalau Veda kan perusahaan kecil menengah gitu ya, kita masih milih di antara. Tapi kalau mereka udah sejak pertama ingin satu paket tuh, karakternya ada, itu banyak beberapa teman-teman di Veda Praksis yang dibajak sama perusahaan-perusahaan mapan. Ya, mereka udah selesai, karakternya kita sudah seleksi, dan bertahun-tahun kita ajarin sehingga punya skill, sehingga mereka punya jadi bahan yang matang. Tapi ya tadi pertanyaan Mbak Mia adalah kalau selalu milih urutannya saya pasti pilih karakter dulu. Karakter, ya. Karakter dulu dibanding pilih skill. Tapi skill tetap penting karena dia tetap nomor 2 gitu. Ya, dengan alasan karena membentuk skill lebih mudah atau membangun skill lebih mudah daripada membangun karakter tuh waktunya lebih lama ya Pak ya? Ya. Apalagi kalau memang punya karakter yang nggak mau belajar. Waduh, susah ya? Ya, betul. Ya. Jadi diajarin apa aja udah nggak bisa tuh berarti. Ya, dan ini kan jadi karakter banyak orang gitu sekarang karena dianggap mudah googling gitu. Apa-apa nggak tahu googling aja 2 menit 10 detik ketik cari dia bisa jawab gitu. Jadi menganggap belajar itu tidak penting, yang penting bisa googling gitu kan. Nah, ini yang menurut saya itu kalau di kita memang continuous learning ini bagi kita jadi satu karakter yang selalu kita jaga ya. Untuk belajar. Orang yang mau belajar ya. Ya. Oke. Terakhir nih Pak Tito, kan tadi kalau di pertanyaan sebelumnya adalah karakter atau skill. Pak Tito lebih memilih karakter dulu, walaupun skill ya paling nggak skillnya udah memenuhi standar lah ya, nggak berarti bukan berarti yang nggak bisa apa-apa gitu ya, susah juga kompetisinya. Nah, mungkin Pak Tito ada apa istilahnya bukan pesan terakhir, nggak enak ya ngomong pesan terakhir. Pejangan atau tips sebagai kepada sahabat-sahabat Energi yang akan mendengarkan atau kepada siapa saja ya nanti mendengarin sesi kita nih Pak Tito. Kira-kira kalau boleh Pak Tito sampaikan 3-5 skill yang kita harus miliki sebagai mungkin lebih ke spesialis ya, atau mempersiapkan diri di 1-2 tahun ke depan. Kira-kira apa sih Pak 3-5 skill gitu? Oh, oke. Kalau saya lihat mungkin yang pertama tadi itu ya, skill yang menurut saya penting yaitu saya punya teknologi melek teknologi ya. Melek teknologi itu bahasa saya mungkin melek teknologi itu penting banget ya. Dan cabang melek teknologi itu banyak Mbak. Jadi kita bicara soal teknologi terbaru, kemudian kita bicara soal teknologi dasar ya, basic teknologi. Karena kadang-kadang orang langsung loncat ke teknologi terbaru juga susah ya. Kita nggak tahu dasar. Tapi menurut saya melek teknologi ini nggak gampang juga dipenuhi. Kedua, saya menurut ini di soft skill itu adalah negotiation skill. Ya, negotiation itu kan muncul dari kemampuan bisa public speaking, kemudian mengenal manusia ya. Tapi jatuhnya jadi negotiation skill begitu. Karena dalam dunia kompleks ini, at the end kita tadi saya bicara digital economy, collaboration, kemudian corporation, itu kan bicara soal bagaimana melakukan sebuah pernegoan ya. Series pernegoan ya, bahasa saya mungkin nggak teoritis. Ini negosiasi saya, terus gitu ya. Negosiasi itu intinya negosiasi gitu. Ya, negosiasi. Bahkan tiap hari kita sebenarnya di rumah juga negosiasi terus ya Pak ya. Betul. Negosiasi sama kasur, bangun apa enggak gitu kan, apalagi kalau mendung gitu kan ya Pak ya. Betul. Jadi ya itu. Jadi saya melihat negosiasi itu karena kalau kita bisa punya soft skill yang bagus, tapi ujungnya kita nggak bisa jadi negotiation skill, nggak bisa closing the deals,
nggak bisa merumuskan gitu ya, itu nggak jadi apa-apa ya. Jadi saya kumpulin Ya, lagi, betul. pokoknya bisa negosiasi itu jago presentasi, ngobrol bisa ngomong gitu lebih baik. Nah, dan menurut saya yang ketiga adalah saya menganggap itu mungkin karakter, tapi sebenarnya ada skill untuk bisa belajar. Ini apa ya? Skill untuk mau, bukan kemauan ya. Kalau kemauan kan karakter mau belajar, tapi kita mesti punya skill bagaimana cara belajar yang baik. Nah, itu yang penting. Oke. Nah, contohnya adalah paling gampang, kalau kita biasa menjawab, kan kebiasaan, mohon maaf saya nggak bicara gitu, tapi generasi sekarang kan mudah puas dengan wiki gitu ya, baca wiki, jawablah pakai Wikipedia kelar. Nah, dia nggak belajar tuh, dia bisa menjawab tapi nggak belajar, karena dia menganggap belajar dia cukup dengan baca wiki dia belajar. Padahal menurut saya belajar tuh nggak gitu, belajar tuh mencari substansi. Kalau kita tahu caranya belajar, maka kita mau tidak mau punya kemampuan analisa. Wow, lihat masalah. Yeah. Ya itu tadi saya bilang nggak berani pakai membagi ilmu, membagi praktek. Ini pasti orang-orang yang pandai menganalisa, gitu ya, pandai menganalisa, itu dia akan lebih pandai untuk belajar itu. Ya, karena betul. Itu kan dia ada kalau lihat sesuatu dia bilang, oh ini nggak benar nih, saya mesti lihat ini urutannya seperti apa. Karena kalau curiosity mungkin Pak ya, selalu punya rasa penasaran gitu kali. Atau... Nah, curiosity itu menurut saya kan karakter Mbak ya. Kalau curiosity-nya karakter. Benar. Nah, tapi ini skillnya. Karena saya pernah ya lihat teman-teman cari bagaimana kalau saya bikin proposal itu kan mesti dalam ya. Kalau kita bikin proposal ke klien baru mesti dalam. Itu saya lihat teman-teman cara bikin proposal, ya dia Google dapat copy, Google dapat. Tapi kalau kita ini belum puas nih, ini belum nyambung nih. Ini mesti di-compare dulu. Mesti bandingin sama mana. Kemudian mesti ngambilnya dari white paper atau ngambilnya cukup dari jurnal, atau itu kan hal kayak gitu. Nah, ini ilmu praktik di lapangan yang lama-lama terasa nih. Kalau tidak cukup, kalau enggak kita cuma bikin proposal copy paste dari wiki kan nggak mungkin diterima sama klien. Tahuan ini dari wiki. Iya. Nah, di luar karakternya bahwa dia curious gitu, ya curiosity-nya tinggi, tapi skill untuk bisa belajar dengan baik itu menurut saya, karena saya lihat anak saya gitu ya, yang sekarang masih studi from home gitu, wah lemah banget ya, karena mereka cuma terima apa yang dikasih sama ibunya, dihafalin, diingat, lakukan. Kita orang Indonesia itu kan kenapa kita tidak belajar mendebat, tidak belajar diskusi gitu ya, padahal diskusi itu proses belajar gitu. Berdebat itu kan proses belajar sebenarnya gitu. Kalau kita terima aja gitu, tidak ya tadi menerima tidak menerima itu curious gitu, masalah curious itu. Cuman kalau berdiskusi atau berdebat ya mesti punya bahan yang benar, itu skill menurut saya, bukan karakter. Apa ya namanya? Saya mesti cari nanti Mbak Mia ini. Iya, benar. Saya nggak tahu nama skillnya. Ya mungkin masuk di analisa sih Pak, analytical thinking ya, atau kemampuan. Kalau orang yang mungkin ya kita lagi mau mendefinisikan skill itu. Tapi kalau orang kayak tadi, kalau orang baca dari Wikipedia kan udah itu telan apa ya, mentah-mentah udah gitu. Tapi kalau dia punya keterampilan atau kemampuan menganalisa, kan dia nggak cukup puas dengan satu literatur istilahnya gitu. Betul. Tapi kan dia cari literatur yang lain, sumber yang lain, dianalisa dari berbagai sudut. Mungkin itu kali ya. Ya, satu lagi yang benar, kalau pakai analytical thinking, satu lagi structural thinking, Mbak. Jadi kalau kita punya structural thinking itu kan membuat sesuatu jadi building block ya, kayak kita bikin framework, kotak disusun. Saya diajarin sama bos saya lama tuh, ngasih opini, nggak pernah ngasih pendapat kalau nggak punya building block. Itu diajarin banget tuh saya di perusahaannya lama. Sehingga kalau saya menyampaikan pendapat, dia mau ngejar dari sudut manapun, saya sebenarnya punya building block di belakangnya itu. Jadi nyiapin kayak bangunan gitu, kerangka, framework. Nah itu kenapa waktu dulu saya sama bos saya lama sangat susah mendebat dia gitu, karena dia nggak mau didebat satu cuil di kotak ini. Saya kalau ngedebat mesti ngasih kotak baru nih, satu kotak baru. Ini loh pandangan saya berbeda karena saya punya kotak yang baru. Ini pengalaman berharga bagi saya belajar. Oh, kalau ngasih pendapat jangan ujungnya doang, nggak tahu backgroundnya, nggak, kita bikin backgroundnya dulu, siapin kotaknya, bikin itu structure. Menurut saya mesti structure. Itu yang menurut saya banyak, saya ketemu banyak pekerjaan di lapangan, oh ini mah pasti tanya, oh nggak tahu, ini nggak tahu, oh jadi dia taunya di ujungnya doang, padahal dia mestinya tahunya harus tahu keseluruhan ya. Ya, itu skill sih, structural thinking itu skill. Saya betul. Kayak seorang
mungkin kayak orang apa, bukan sekedar arsitek tapi pembangunnya gitu ya mungkin ya Ya, Pak ya. betul. Jadi dia harus tahu fondasi, terus habis itu atasnya lagi bangunannya, pilarnya dan Ya, lain sebagainya dia mesti tahu semua. ya. Kalau dia mau komplain atau misalnya mau debat, oh atapnya kurang pas nih, kurang gitu ya maksudnya ya. Ya. Kalau saya lihat ciri-ciri bule, kalau ngobrol sama bule itu sangat kuat kayak gitu. Jadi kalau ngobrol tuh konteksnya ada gitu. Kalau kita mohon maaf ya, bukannya Sarah ya, tapi saya lihat orang Indonesia tuh banyak ujungnya nggak setuju gitu. Apa nggak setuju, nggak ada. Ya kalau ketemu bule dia suka gitu ngomong metodologi gitu. Nah itu kalau lihat metodologinya dari luar ya, konsultan asing, kemudian riset asingnya metodologi bagus begitu. Oh kita pelajari juga gampang ya karena sudah terstruktur, kemudian kita bisa baca runut dan sebagainya. Ini skill ini yang saya pikir jadi skill yang perlu dipelajari juga. Iya, structural thinking ya, betul. Selain analisa atau analytical thinking. Wow, luar biasa Pak Tito. Saya belajar banyak, tapi benar sih. Seperti kalau saya waktu itu, kalau saya boleh cerita sedikit pengalaman ngajar di salah satu perusahaan Pak. Dan ini benar-benar sampai hari ini saya akan selalu ingat, yaitu tadi salah satu peserta bilang pada saat dia waktu itu topiknya tentang presentation skill. Jadi dia cerita pengalamannya dan dia ada satu quote penutup di akhir dia presentasi bahwa setiap orang adalah guru dan setiap tempat adalah tempat pembelajaran. Sampai hari ini saya masih ingat dan sama seperti yang saya selalu share ke teman-teman saya di Energy, bahwa kita itu mau ketemu siapa aja pakai mindset atau pakai cara berpikir kita bisa belajar apa dengan orang ini. Seperti saya sekarang bisa belajar banyak dari Pak Tito. Sama ya. Yang tadi mungkin PR kita berdua merumuskan, mendefinisikan skill untuk orang belajar, cara belajar yang tepat itu skillnya itu ya. Kira-kira itu apa? Tapi luar biasa Pak Tito, waktunya saya sudah dikasih banyak sama Pak Tito untuk berbagi pengalaman ya. Kalau berbagi ilmu tadi Pak Tito. Jangan, nggak ada teorinya. Nggak ada teorinya. Tapi biasanya gitu Pak, teori-teori hitam, teori-teori berdasarkan pengalaman tuh yang lebih praktikal, yang lebih aplikatif, yang mungkin saya pikir lebih bisa langsung dipraktekkan ya buat teman-teman siapa saja yang mau dengar sesi kita. Again, terima kasih banyak Pak Tito. Thank you so much. Ya, sama-sama Mbak Mia dan teman-teman. Saya berterima kasih sekali buat waktunya dan semoga obrolan kita hari ini bisa bawa banyak berkah ya Pak, dan pengetahuan skill buat orang-orang di sekitar kita. Dan sukses terus buat Veda Praksis. Sama-sama Mbak. Ya. Salam buat teman-teman di Veda Praksis, so akrab banget sih. Salam. Dan tetap sehat dan tetap semangat Pak Tito. Ya, sama-sama. Sehat selalu Mbak. Ya, thank you. Terima kasih terima kasih banyak Pak. Sampai ketemu lagi Pak Tito. Okay. Selamat siang. Seru kan? Tadi pembicaraan saya, obrolan saya dengan Pak Tito, seorang Tito Rinaldi atau Pak Satya Rinaldi. Luar biasa. Saya banyak mendapatkan ilmu, pengetahuan yang baru dari seorang Tito Rinaldi. Nah, kesimpulan dari saya bahwa di tahun 2021 dengan semakin berkembangnya teknologi atau digital, hal-hal yang kita harus miliki sebagai seorang pribadi atau seorang individu adalah mau gak mau kita harus melek teknologi ya. Gak bisa lagi kita mempertahankan mesin ketik zaman dulu pakai ngetik, ya bolehlah kalau buat hiasan ya kan, buat kenang-kenangan. Tapi kita harus melek teknologi, kemudian harus jago atau memperkaya diri dengan negotiation skill atau keterampilan bernegosiasi. Karena kenapa? Setiap hari kita akan berpapasan, akan menemui hal-hal yang harus kita nego gitu ya. Nggak harus dalam urusan bisnis, dalam tawar-menawar sayur sama tukang sayur, negosiasi, betul kan? Atau dalam kondisi mendung pagi-pagi kita negosiasi sama diri sendiri mau tetap bangun atau tetap di tempat tidur, iya nggak sih gitu kan? Jadi negotiation skill. Kemudian kalau tadi Pak Tito bilang hal-hal atau kenapa kita perlu keterampilan bernegosiasi, karena ada orang pinter, ilmunya banyak, tetapi kalau dia nggak bisa bernegosiasi, dia nggak bisa closing the deals, ya kan? Percuma ilmunya.
Jadi harus punya keterampilan negosiasi, gimana ilmu yang dimiliki bisa bisa diaplikasikan atau bisa dijual sehingga orang lain bisa mendapatkan manfaatnya. Kemudian skill yang ketiga adalah, kalau tadi Pak Tito bilang gimana caranya supaya orang punya keterampilan cara belajar yang efektif, yang tepat, yang benar gitu ya, nggak cuman copy paste dari satu artikel ya udah dia cuman taunya itu, tetapi kita harus punya keterampilan atau skill cari banyak literasi, literatur, belajar dari berbagai sumber dan lain sebagainya, atau istilah kerennya smart learning atau bukan active learning with a growth mindset. Jadi kita punya keterampilan atau kemampuan untuk selalu mengembangkan diri, menambah ilmu yang baru, ya. Dan skill yang berikutnya adalah analytical thinking and structural thinking. Bagaimana kita bisa menganalisa suatu permasalahan, bagaimana kita bisa menyusun sebuah opini atau pendapat kita didukung dengan data-data yang lengkap secara terstruktur dengan baik, ya. Kemudian yang gak kalah pentingnya adalah emotional and social intelligence, karena sebagai manusia tetap saja human connection itu diperlukan, walaupun mungkin perkembangan teknologi digital, banyak tenaga-tenaga manusia digantikan oleh komputer, dengan robot, dengan sistem, tetapi tetap yang namanya human connection tidak bisa tergantikan. Oleh sebab itu kita sebagai pribadi harus tetap mengembangkan emotional intelligence, social intelligence, sehingga kita bisa bertahan tidak hanya di masa pandemi ini, tetapi di tahun-tahun ke depannya, di mana teknologi sudah makin berkembang, digital semakin diperlukan. Oke teman-teman, sahabat Inergi, sekian wawancara saya dengan Pak Tito Rinaldi. Semoga apa yang kami bincang-bincang tadi, obrolin tadi, banyak membawa manfaat buat teman-teman semua. Sampai ketemu di tamu saya berikutnya. Dah.